Tim Koalisi Yalimo Menang pengusung pasangan calon nomor urut 2 Lakius Peyon Nahumabel meminta pihak-pihak untuk tidak menyebarkan berita yang mengandung provokasi mengingat sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo sampai saat ini masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan perwakilan tim saat mendatangi redaksi Noken Live Senin 15 Februari 2021. Kami dari tim Koalisi Yalimo Menang dalam hal ini calon 02 kami perlu sampaikan tentang klarifikasi persoalan yang sementara terjadi. Yang paling utama adalah kami sudah lakukan pemilihan di Kabupaten Yalimo secara aman dan damai. Nah, ternyata di dalamnya itu ada terjadi ketidakadilan sehingga kami dari tim dan calon kami mengajukan gugatan ke MK dan sementara masih berlangsung gugatan kami di MK dan kami perlu sampaikan bahwa teman-teman dari tim 01 menyampaikan statement tentang suara yang terjadi di Apalapsili, yaitu ada 29 TPS yang di MK sudah sampaikan bahwa itu adalah suara sabotase dan itu KPU menyampaikan di MK bahwa itu tidak ada dan itu pembohongan publik yang terjadi. Yang benar adalah Ketua Bawaslu Bidang Hukum yang menyampaikan di MK itu sangat benar karena yang terjadi di lapangan itu 29 TPS itu mengarahkan dari BPD ke sekretariat, lalu berita acara dibuat di sekretariat sehingga itu ada masalah dan KPU sebagai ketua KPU dan juga dia sendiri sebagai ketua Korwil di wilayah distrik Apalapsili sudah menyaksikan hal itu. Namun di MK saudara ketua KPU menyatakan bahwa itu tidak dan itu adalah pembohongan publik yang terjadi. Sementara penyampaian ketua KPU di MK sehingga kami sampaikan di sini saudara Yohanes Tokobi adalah dia anggota Bawaslu dan dia menyampaikan persoalan yang terjadi di Apalapsili dan di Balarik itu adalah sangat benar dan dia itu betul sampaikan apa yang terjadi di lapangan sehingga kami dari tim sekarang ini menghimbau kepada masyarakat khususnya lebih khusus di Kabupaten Yalimo bahwa sementara tahapan proses ini sedang berjalan di MK sehingga kami tunggu keputusan MK dan sampai MK mengeluarkan salah satu keputusan bahwa siapapun dia itu menang maka kami siap terima. Jadi sementara isu yang berkembang bahwa di masyarakat ada isu berkembang di sana itu adalah isu pembohongan publik yang terjadi sementara ini dan sementara ini kami masih tunggu keputusan MK dan sementara sidang masih berlanjut. Kalau memang itu tidak masalah, kenapa sidangnya lanjut sampai di MK dan KPU bisa menetapkan pasangan calon terpilih di daerah kalau memang tidak ada masalah. Tapi sementara ada masalah, kami semua limpahkan kepada MK. MK akan mengambil keputusan yang terbaik buat kami Yalimo. Dan kami sebagai tim kami minta kepada MK mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Itu kami minta. Terima kasih. Kita ikuti proses pemilihan tanggal 9 Desember 2020, lalu rekapitulasi suara KPU tanggal 18 tahun 2020. Setelah itu baru ada pihak yang merasa dirugikan sehingga bawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara berjalan. Jadi saya pikir untuk kami Yalimo itu sudah lakukan 2 kali ke MK. Jadi ini kali ketiga, pemilihan kali ketiga, biasa ke MK. Dan itu pernah terjadi, kami menunggu keputusan, tapi kali ini agak berbeda. Terlalu ramai pembicaraannya. Sebenarnya kami hargai proses itu. Jadi ada teman-teman punya statement, itu nanti begini, itu jadi begitu, itu sebenarnya tidak benar. Kalau sudah serahkan penuh kepada MK, berarti kita menunggu. Di Republik ini, kalau kasus sengketa pemilu kada, tetap bawanya ke MK dan semua orang menunggu. Dan kami Yalimo pun, saya harap semua orang menunggu.
semua tim, partai politik, kandidat, semua menunggu keputusan MK seperti apa akan terjadi. Itu pertama. Kedua, statement-statement yang sifatnya meresahkan masyarakat itu lebih bagus kita berhenti. Kedua belah pihak, timnya nomor 01 maupun nomor 02, itu berhenti. Karena itu meresahkan sekali kepada masyarakat. Lebih bagus sampaikan saya informasi sesuai dengan kenyataan dan realita yang terjadi di MK. Sampaikan saya jadwal-jadwalnya, sehingga semua orang menunggu. Tapi mempersalahkan orang ini, mempersalahkan penyelenggara, mempersalahkan pengawas, mempersalahkan tim, mempersalahkan kandidat, itu tidak boleh terjadi. Dan saya lihat sudah berapa waktu ini sudah terjadi. Dan itu tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan masyarakat Yalimo paham ini, lalu kami menunggu. Ada yang bilang, besok keputusan turun hari ini. Padahal hari ini, hari Senin sampai dengan hari Rabu ini kami tunggu keputusan dismisal. Itu Yalimo tidak ada nama. Berarti kami berkesimpulan bahwa akan lanjut sidangnya. Berarti kami menunggu. Karena sekarang diminta oleh pihak MK adalah mempersiapkan segala sesuatu, dalam artian mempersiapkan bukti-bukti yang akurat dan saksi yang bisa bertanggung jawab. Itu yang diminta, bukan segmennya di media di mana-mana. Kalau seandainya saya kalah, saya akan bikin perang. Kalau perang dengan siapa? Kemarin pemilihan di Yalimo itu anak dengan istrinya mendukung si 01, suaminya dukung di 02. Perang ini dengan siapa kalau satu keluarga sudah begitu? Ini segmen yang mempengaruhi orang lain, itu tidak boleh. Kalau sampaikan saja. Kalau sudah benar, kenapa harus panik? Kenapa harus takut? Tunggu saja keputusan MK itu seperti apa. Karena keputusan MK adalah final dan mengikat. Dan siapapun tidak boleh melawan, tidak akan bawa kemana-mana pula. Saya pikir itu yang saya perlu sampaikan. Dan untuk masyarakat, saya harap bersabar. Ada yang rame-rame hari ini bahwa keputusannya begini-begini. Hari Senin sama hari Rabu besok itu nama Yalimo tidak ada di dalam jadwal itu. Berarti tidak akan pernah singgung Yalimo. Kemungkinan Yalimo akan terus lanjut sidang-sidang berikut tanggal 19 sampai dengan 18 Maret nanti. Kita menunggu saja sidang itu seperti apa. Kita diminta tim itu apa, lalu kami diminta seperti apa, kami ikuti saran atau petunjuk ke jadwal MK. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa segala sesuatu kedua belah pihak tim ini, kalau segala sesuatu sudah berjalan kepada penasihat atau kepada pengacara itu, biar dia yang bicara di MK, di panitera di MK sana. Jangan bawa ke media-media, itu harga diri. Kalau dia salah meleset kata sedikit saja, itu resikonya tinggi juga. Itu bahaya sebenarnya. Itu dia akan nanti ancaman atau apa akan terjadi juga di sana. Bisa-bisa nanti bisa ditolak MK juga pengacaranya. Jadi semacam ini juga perlu dikendalikan. Yang terlalu emosi, karena Yalimo ini daerahnya kecil, kami masyarakat juga bisa diatur. Mempersalahkan ini si itu, semua ini kan pernah pegang jabatan. Bupati 01 wakil bupati, 02 adalah bupati sekarang. Nah, sekarang mempersalahkan siapa? Jadi dua-dua perlu terpertanggungjawabkan ini. Dan mereka mau lanjut ya sesuai dengan hasil suara masyarakat itu akan lanjut. Yang ketiga, bahwa ada merasa statement lain, mereka pikir itu bahwa ini tidak ada masalah baru bawa ke MK. Kalau tidak ada masalah ke MK, ya kita tunggu saja. Nanti pasti keputusannya akan turun. Oh, ini tidak ada masalah. Ini kepada ini kepada ini, itu akan terjadi. Dan siapapun keputusan turun bupati ini, ya itulah bupati Yalimo. Untuk 90.000 orang lebih punya bupati dan punya masyarakat bupati. Mungkin itu yang perlu kita jaga, tapi tidak boleh punya segmen-segmen yang meresahkan masyarakat. Sampaikan informasi kepada masyarakat itu yang sebenar-benarnya apa yang terjadi di MK, itu yang perlu sampaikan ke masyarakat, supaya masyarakat jangan terlalu panik, jangan ajak yang tidak-tidak. Itu kalau memang merasa diri Pak Kepala Suku, sampaikan sejarah Kepala Suku. Kalau tawarkan peran, dia di pihak mana dan masyarakat di pihak siapa, dan masyarakat itu Kepala Suku ini siapa. Padahal Kepala Suku yang sama mau ajaknya suruh belah. Ini kan tidak masuk di akal. Jadi segmen-segmen ini perlu perhatikan. Ya ini terlalu panik rasanya. Jadi ini tidak boleh terjadi. Baru hal yang lain saya harap masyarakat paham ini. Jangan bikin. Jadi penggiat
Median juga perlu perhatikan hal-hal yang etika-etika mediannya itu harus perhatikan supaya jangan menghasut orang, jangan menyerang individu, itu tidak boleh terjadi. Jadi kami dengan teman-teman tim pimpinan parpol yang kami hadir sini untuk klarifikasi itu, dan saya secara pribadi juga menyampaikan hal ini supaya ini tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan kami arahkan masyarakat satu arah. Siapapun akan jadi bupati, pasti itu bupatinya satu-satunya. Tidak akan 2 bupati, 1 bupati saja. Oleh karena itu kami menerima, karena keputusan MK adalah final dan mengikat. Tidak akan pernah gugat kemana-mana. Ya, saya pikir itu. Lalu hal yang lain mempersalahkan penyelenggara, pengawas, segala macam, itu juga keliru. Sekarang yang kita harus perlu jawab adalah, kalau bilang ini salah, silakan membuktikan yang benarnya apa. Yang benarnya mana? Dokumennya harus dibuktikan, bukan kata-kata. Bukan narasi yang menyesatkan, bukan kata-kata yang sifatnya itu membingungkan orang lain. Tapi kalau bisa yang benar ini, membuktikan yang benarnya seperti apa. Itu, jangan memvonis oh ini salah, ini benar, itu tidak. Nanti hukumnya akan dibuktikan. Hukum ini silakan berjalan, kita kasih pilih saja. Jangan masuk politik, jangan masuk ekonomi, jangan masuk yang lain-lain. Tapi mudah-mudahan hukum itu dia berjalan lurus. Mungkin itu yang saya perlu dapat sampaikan, dan mungkin mempertegaskan lagi bahwa masyarakat harap tenang, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sekalipun emosi, sekalipun tidak senang, tapi ada etika-etika pembicaraan. Dan kita kembalikan saja kepada penyelenggara, kepada pengawas, kepada Mahkamah Konstitusi, kepada pengacara, kepada tim sukses, kepada kandidat. Masing-masing tugas jalan, tapi tidak boleh campur aduk. Tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain, itu membuat meresahkan, sangat meresahkan. Itu yang terjadi. Jadi ini sebagai imbauan dari tim ini kepada kita semua, supaya hal-hal seperti itu perlu perhatikan. Terima kasih. Hadir dalam jumpa pers tersebut, Apinus Logo selaku Ketua Partai Garuda, Ahim Helakombo selaku Bendahara Tim, Ergen Kepno Sekretaris PDIP Yalimo, Edison Peyon, Lotim Lomo dari Partai Nasdem, serta Abner Lomo dari Partai PAN. Tim Liputan Noken Live melaporkan.